Oke, sudah terputus ya grupnya ya. Halo Rania. Halo, Miss. Halo, Miss. Halo. Halo. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah. Kenapa lagi? Gak apa-apa, Miss. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara membuat sebuah lemari kaca? Nah, lalu ada yang mau memberikan contoh? Miss Yula minta tolong Sushen. Bagaimana? Apa, Miss? Sushen. Gimana cara melipat baju? Iya, bagaimana cara melipat baju? Lalu Miss Yula tanya lagi sama Angel. Bagaimana? Angel. Angel. Kayaknya Angel nggak denger deh. Miss, boleh aku ganti, Miss? Iya, ya. Boleh aku yang jawab, Miss? Kan Hana nggak jawab, Miss. Nah, ini Angel sudah mau jawab. Gimana Angel? Bagaimana cara membuat pertanyaan? Bagaimana cara membuat sutra? Cara membuat sutra? Oh, kenapa? Kain sutra loh. Ya, bagaimana cara membuat kain sutra? Ya, kain sutra itu berasal dari apa kalau kalian? Dari Ulat sutra. Iya, dari ulat sutra. Lalu berapa? Nah, berapa ini menunjukkan arahan jawaban jumlah atau banyak benda. Berapa umur dari Shen? Nah, berapa jumlah murid? Miss, mau tanya, Miss. Ya, boleh. Umur itu emang benda, Miss? Kan jumlah. Maksudnya Oh. jumlah. Ya. Oh iya deh. Berapa, weh? Ya, Kalau benda berapa? itu baru apa tuh namanya? Kalau benda itu apa? Apa Ayo. itu baru benda? Coba sekarang Raniel kasih contoh pertanyaan berapa? Aku, Miss. Berapa banyak apel di keranjang? Ya, pintar. Berapa banyak apel di keranjang? Odi sudah tadi. Oh iya. Bisa minta. Michael. Berapa harga ember itu? Berapa harga ember itu? Pintar. Lalu bisa tanya sama Steven. Gimana Steven? Berapa? Pertanyaannya? Berapa murid di kelas 5B? Ya, berapa jumlah murid di kelas 5B? Pintar. Oke, sekarang jadi. Berapa jumlah murid ada di sekolah SD Nei? Ya, berapa banyak jumlah siswa yang ada yang sekolah di Sinmeri? Pinter. Nah, sudah paham semua ya tentang kata tanya 5W plus 1H? Itu digunakan untuk apa aja gitu ya? Nah, ini besok akan keluar juga di PH. Jadi kalian pelajari. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ya, sudah tahu peta pikiran? Oh, Miss. Oke. Informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran.
Nah, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat. yang kreatif dan efektif selalu melalui sebuah diagram. Contohnya, ini judul, lalu ini subjudulnya. Nah, di sini masuk ke paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya ya. Nah, bisa kalian buat catatan seperti ini untuk membuat peta pikiran. Informasi pentingnya ya. Sudah paham untuk membuat peta pikiran? Paham, Miss. Oke. Miss Sila tanya sama Jadi, paham atau enggak Jadi? Paham Jadi? Mana ini Jadi nih? Paham Jadi? Jadi unmute. Kamu lo masih nge-mute. Enggak paham Jadi untuk membuat peta pikiran? Suara Miss Sila jelas nggak sih? Kalau dipanggil gini? Jelas, Miss. Enggak terlalu jelas gitu, Miss. Volume paling jet. Oke, Miss lanjutkan saja ya. Masih belum paham lainnya untuk membuat peta pikiran? Paham, Miss. Oke, sudah paham. Nah, selanjutnya, diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Jadi, informasi apapun itu selalu ada ide pokoknya yang kita pelajari di tema 1 kemarin. Nah, selanjutnya, menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Kira-kira kalau kita mendapatkan informasi dari teks, kita mendapatkan dari mana ya? Betul. Dari Google. Dari apa lagi? Internet, Miss. Dari internet. Dari apa lagi? Koran. Buku. Koran. Buku. Ya. Jadi kita dapat memperoleh informasi dari teks, itu caranya gimana? Bacalah judul terlebih dahulu. Nah, sekarang coba dibuka halaman 78. Ya, kita bisa memperoleh informasi dengan cara membaca judul teks. Sekarang kalau misal PH ada pertanyaan seperti ini. Apa judul bacaan yang ada di halaman 78? Pencemaran udara. Nah, Pencemaran udara. Kenapa? Karena kalian sudah membaca, sudah mengetahui informasi dari bacaan tersebut ya. Selanjutnya, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Nah, kalau kalian tidak membaca di halaman 78 ini, kalian tidak akan tahu isi dari teks tersebut itu apa. Ya. Selanjutnya, dengan membaca, kita dapat menggali informasi lebih dalam, sehingga memahami isi teks dengan baik. Kembali lagi ke literasi. Andrew mengantuk ya. Oke, Mila cepatkan saja. Selanjutnya untuk menjelaskan informasi dari teks. Nah, caranya kuncinya ada 3. Yang pertama, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Seperti tadi, membaca harus terlebih dahulu. Kalau kalian tidak mau membaca, maka informasi tidak akan tersampaikan. Sampaikan kepada itu benar. Nah, selanjutnya, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Jadi kalau kalian tidak membaca,
kalian tidak membaca, otomatis kalau ditanya bisa jawab nggak kira-kira? Tidak, Miss. Tidak bisa membaca, tidak bisa menjawab karena tidak membaca, tidak memahami terlebih dahulu ya. Baca aja. Selanjutnya informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Ya, Miss. Oke. Hari ini Miss Yula menjelaskan cepat sekali ya. Iya, Nanti Miss. kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya Miss Yula aja. Oke. Oke, selanjutnya Aku mau tanya, identifikasi. Odi mau tanya. Iya, sebelum Miss Yula kasih pertanyaan nanti jangan tanya dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mengidentifikasi informasi dari teks. Jadi ada 3 informasi. Ini si anak ini menjawab. Ada 3 informasi yang aku dapat dari teks bacaan tadi, teman-teman. Berarti anak ini apa? Membaca. Kalau tidak membaca, tidak mungkin si anak ini mendapatkan informasi ya. Coba kita bahas. Nah, secara lisan, informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Ada yang masih belum paham diskusi? Tahu, Miss, kayak diskusi itu kayak membicarakan kayak kelompok gitu kan, Miss? Iya. Diskusi itu hampir mirip kayak bermusyawarah gitu ya, Miss. Oh, pinter. Silakan, Pak. Bermusyawarah. Jadi, seperti kerja kelompok. Itu merupakan tahapan diskusi ya. Nah, si anak ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak ini menjadi satu kelompok dipilih oleh gurunya. Karena mendiskusikan atau mencari informasi di dalam teks. Nah, selanjutnya, diskusi itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, tujuan dari diskusi itu apa sih? Jawabnya apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Oke? Sampai sini ada yang masih bingung? Enggak, Miss. Enggak? Oke, Odi. Enggak, Miss, aku gini-gini. Oh. Cuman slow motion. Tadi Odi mau tanya apa, Odi? Apa, Miss? Odi mau tanya apa tadi? Oh, tadi itu kan apa Miss-nya kan ngasih tugas membuat peta pikiran kan, Miss? Nah, itu kan Miss nyuruhnya itu di kertas HVS, tapi aku enggak punya kertas HVS, aku buatnya di kertas Buffalo, boleh enggak? Boleh. Oke. Di buku gambar juga boleh. Coba sekarang kita Halo? sudah muncul screen-nya Miss Yula? Belum, masih yang PowerPoint-nya. Terima kasih, Malan. Terima kasih. Ini terima kasih doang. Oke. Dua Sekarang sudah muncul. Nah, Yulanda Kusuma hashtag screen share. Ah, Ini kan tadi yang Miss kirimin di WA itu kan, Miss? Iya, ini yang Miss kirimkan di Bagus WA banget. tadi. Nah, ini Oh, Kathleen. contoh dari tugas kita nanti. Gimana? oh, tuh yang Cece Kathleen itu ya? Iya, Kathleen kelas 5 awal kreatif banget dia. Iya. Jadi jangan sampai kelas 5 tahun ini kalau kreatif dengan tahun kelas 5 Harus tahun menang kemarin. kreatif sama kelas 5A. Harus Harus bisa. kelas 5A yang diajar sama Nujula itu anaknya kreatif banget. Kayak di sini tuh dikasih bunga-bunga kering, lalu dikasih gambar-gambar lucu gitu. Ada yang lainnya enggak, Miss? Oh, jangan dong, nanti dicontoh. Jadi harus kreatif sendiri ya.
Ya, ini Miss Jula kasih contoh hanya satu aja. Nanti kalian bisa lebih bagus, bisa lebih baik juga. Nah, isinya dari teks ini apa isinya? Jadi kalian lihat di halaman berapa tadi tugasnya? 78. Yang pencemaran udara. Iya, tentang pencemaran udara. Jadi ada 5W plus 1H. Di situ coba kalian cari. Ya, jadi kalian harus membuat sekreatif mungkin. Ya, Ya, karena kalau ini misalnya tulisannya itu sama, boleh nggak, Miss? Kayak Yo, misalnya gimana? jangan Oh, nggak sampai boleh. sama. Nanti Miss Jula inilah apa? Miss Jula sebagai menteri Nyari dari Google nggak mesti bilang. boleh. Boleh Miss Jula bebaskan. Jadi jangan sampai sama dengan ini. Nanti Miss Jula hapus aja deh kalau gitu ya. Ya, Oke lah. oke. Oke. Informasinya apa tuh? Untuk tugasnya ada pertanyaan gimana? Gimana Audi? Tidak, Miss. Oh, enggak tanya. Andrew? Enggak, Miss. Enggak. Caca? Ada pertanyaan? Gak ada, Miss. Minimal 4 ya, Miss. Berarti kalau misalnya lebih nggak apa-apa kan, Miss? Iya, jadi kalau 3 nggak boleh, harus 4 ke atas. Orang minimalnya jam 4. Wah, 4. Rizka, ada pertanyaan? Rizka? Enggak. Tidak, Miss. Ada, Miss. Oke, boleh. Oke, Boleh guys. bertanya kalau ada pertanyaan. Miss, mataku merah sebelah. Waduh. Ini sudah jadi fokus. Lucu. Gaby ada pertanyaan, Gaby? TK. Ya, nanti ada informasi dari Miss Jen untuk yang remedi. Ada remedi. Ya, remedi, SBDP dan sains. Ternyata kelas 5B banyak sekali sains. Yang SBDP tadi ada 4 anak yang remedi. 4 anak. Aku nyari. Siapa ya? Iya, yang SBDP Kalau ada. nanti udah yakin kalau itu aku pasti. Gitu Adi. Iya, aku udah yakin banget. Udah yakin, udah pede aku. Lihat aja nanti lah Sampai benar. ya. Jangan sampai jangan sampai ya udah aku remedi aja besok. Gitu ya. Jadi harus apa? Belajar. Jangan pasrah aja nanti. Ya udah deh nanti PH-nya remedi aja gak apa-apa, gak boleh ya. Jadi harus belajar sesuai yang disampaikan sama gurunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Gak ada? Enggak. Tidak. Untuk tugasnya boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan buku gambar, HVS, Buffalo, semuanya boleh. Oke. Dia sebagus dan semenarik mungkin. Oh, aku. Oke deh. Ya. Ya, Caca? Enggak, Miss. Cuman bilang oke. Oh. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak, Miss. Kita open kamera semua ya. Waduh, Odi sudah gini. Miss Jula belum.
Mizla belum suruh untuk foto audisi sudah ini. Coba Timothy. Oke, Mizla itu ya. 1, 2, senyum, Raniel. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Bye. Dengan Miss ya. Habis ini Udah penutup, Miss. Oh iya, Ya. dan enggak doa dan boleh deh ditutup sama Miss ya. Yo. wah aku lagi, Miss. Iya, nggak apa-apa dong. Ah, aku aja deh. Oke. Ya, boleh Andrew. Oke, itu aja. Nah, Andrew aja. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini pelajaran ini, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati kami, supaya apa yang diajarkan oleh Bismillah hari ini dapat kita ingat, sehingga saat kita mengerjakan PH kita dapat nilai yang bagus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Andrew. Terima kasih banyak semuanya. Kalian kerja. Bye. Akhiri, selamat pagi. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Jangan lupa